Antoni Vlog Channel. Pada sore hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan tentang kerahimanmu memulihkanku, menyembuhkanku, membebaskanku. Saya mengambil tema ini teringat kembali pada saat Jubileum tahun 2015 sampai dengan 2016, Jubileum Kerahiman sebagai jubileum yang istimewa sekali, di mana kita bisa melihat gambar dari jubileum itu sungguh menarik. Jadi yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana dua wajah Allah dan wajah manusia, dan dengan tiga mata. Ini yang selalu membuat saya terpukau, bahwa pada saat kita merasakan kerahiman Allah, maka kita akan melihat seperti Allah melihat diri kita. Jadi sering kali kita melihat orang lain seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan, seperti yang kita maui. Tetapi akhirnya kalau kita melihat orang lain seperti itu, maka kita hanya bisa menghakimi, menyalahkan orang itu. Jadi bagaimana kemurahan itu membuat kita menjadi sosok manusia yang tidak mudah menghakimi. Tetapi justru sosok manusia yang melihat sesamanya dengan penuh kerahiman. Mari kita lihat bahwa dalam Injil Markus pun dikatakan, aku, siapa itu aku? Aku itu Yesus, datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk memanggil orang berdosa. Jadi kalau kita lihat apa misi hidup Yesus ke dalam dunia ini, itu ditunjukkan jelas dalam Injil Lukas. Jadi jelas sekali misi Yesus adalah apa? Misi Yesus kelihatan sekali, dia mengurapi, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan pada orang buta, pembebasan kepada orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi, misi hidup Yesus adalah apa? Menyelamatkan dunia, menyelamatkan saya, dan menyelamatkan Anda. Ini misi hidup Yesus. Jadi, Yesus itu memperkenalkan dirinya sungguh sebagai Allah yang penuh dengan kerahiman, sebagai Allah yang selalu tak pernah lelah menantikan anak-anaknya pulang kembali kepada pelukan kerahimannya. Jadi kalau boleh digambarkan, Allah itu seperti Allah yang selalu merentangkan tangan, tak capek, tak pernah tertutup tangannya, tidak pernah tertutup pintu maaf selama kita masih hidup di dunia ini. Inilah misi dari Allah yang telah dijabarkan oleh hidup Yesus. Maka di dalam kitab suci kita bisa melihat bagaimana Yesus berhadapan dengan wanita pezina. Bagaimana Yesus berhadapan dengan para pendosa. Dia tidak pernah menghakimi. Justru Yesus berdamai dengan mereka. Justru Yesus menerima mereka. Jadi kalau kita sudah jelas misi hidup Yesus, mari sekarang kita lihat misi hidup kita, manusia, di dunia ini. Apa sih yang manusia cari di dunia ini? Ya, mungkin bagi beberapa di antara Anda sudah jelas, Romo, saya cari damai, saya cari sukacita, saya cari Tuhan. Mungkin karena sudah tua, jadi ngomongnya seperti itu, gitu ya. Beda kalau masih muda, masih punya ambisi, masih punya nafsu, masih punya keserakahan. Ceritanya, jawabannya akan berbeda. Kita terjerat pada roh dunia. Kita selalu ingin mencari prestasi, dan prestasi itu diukur dengan materi, dengan yang namanya uang. Jadi kita
selalu punya pikiran kalau ada uang pasti bahagia ya, gitu ya. Jadi segala-galanya kebahagiaan itu diukur oleh uang. Kenapa? Karena kalau punya uang bisa kemana-mana, bisa mau apapun, bisa ngatur seperti apapun. Jadi kita selalu jangan walaupun usia kita sudah senior, tapi kita pun adalah orang yang terikat pada materi gitu. Jadi kita selalu mengidentikan bahwa kedamaian, kebahagiaan itu titik hanya kalau punya uang. Nggak punya uang ki pening romo, pusing mikire arep mangan opo sesuk, arep neng ndi ra iso apa-apa gitu ya. Jadi lihat, kita berkata bahwa dengan uang kita tidak bisa apa-apa. Jadi di sini yang salah adalah apa? Adalah pola pikir kita. Jadi kita mensyaratkan kebahagiaan dengan adanya uang. Ini salah pola pikir ini. Kita lupa bahwa kedamaian yang sesungguhnya bukanlah berasal dari uang, bukan berasal dari materi. Kedamaian yang sesungguhnya terletak di dalam batin kita. Nanti kita lihat seperti apa yang dikatakan kerahiman Allah merasuki hidup kita. Yang kedua, manusia dikuasai oleh roh dunia, oleh keinginan yang tidak teratur. Akhirnya apa? Orang sulit bersyukur. Orang sulit bersyukur karena membanding-bandingkan. Wah, dia lebih kaya. Wah, dia lebih diberkati Tuhan. Wah, dia itu jarang ke gereja tapi kok rezekinya banyak. Saya itu tiap hari kerahiman. Meng rezekine meng sakmono, sakmene terus gitu ya. Lihat. Jadi kita menjadi orang yang tidak pernah puas. Hati-hati. Karena dengan demikian kita berarti apa? Kita ini rakus. Jadi orang yang tidak bersyukur, tidak bisa bersyukur adalah orang yang hidup di dalam kerakusan. Dan orang rakus diberi sebanyak apapun, selalu ngomong nggak cukup. Jadi rasa syukur itu hanya muncul dari keberanian orang untuk apa? Berkata cukup. Matur nuwun. Saya sedih sekali, saya prihatin sekali. Suatu saat ada orang, kan kita kadang-kadang membagi-bagi sembako, begitu ya. Lalu ada yang diberi sembako, lalu ada karena salah panitia, diberinya double sampai triple 3 kali. Lawes dikei 2 kali, 3 kali, kira ngomong-ngomong tompo wae, gitu ya. Lalu sampai diberitahu, loh kan ibu sudah dapat 3 kali, kenapa nggak ngomong? Ya namanya diberi ya diterima toh ya, gitu ya. Ini mentalitas apa? Maaf. Ini mentalitas orang yang rakus. Saya teringat sekali waktu terjadi gempa bumi di Jogja, di daerah Bantul. Saya membantu suster-suster Ursulin untuk menyalurkan bahan pangan. Karena saya punya mobil di biara saya, dan Ursulin menelepon, tolong dong Romo, bantu kami punya bantuan, tapi sulit menyalurkannya. Romo bawa mobil dan Romo bawa supir, saya sendiri yang nyupir. Saya bawa, tiba-tiba saya sampai pada suatu tempat di mana saya mau ngedrop, karena suster pun tidak memberikan tempatnya. Kasih aja pokoknya ke tempat yang belum pernah dapat bantuan. Saya ingat sekali, itu tidak pernah aku lupakan. Saya sampai di tempat, lalu orang-orang ngomong apa? Sudah Pak, kami sudah dapat bantuan, sudah cukup, terima kasih. Bapak pergi saja ke dalam, di sana itu ada satu kampung rusak Pak. Mereka belum mendapat bantuan. Saya ikuti petunjuk mereka dan betul saya masuk kampung itu sudah rata dengan tanah. Dan saya datang membawa bantuan, mereka sangat bersyukur. Dan saya mengatakan, Bu, Ibu harus terima kasih kepada kampung yang di depan. Kami tidak pernah bisa menemukan kalau yang di depan tidak ngomong loh. Oh, ngaten toh Mas. Nggih, kata saya itu. Saya kagum sekali dengan orang yang di sana gitu ya. Jadi orang yang di sana walaupun dia menderita, dia tidak rakus gitu. Dia tahu saya sudah dapat,
Dan ada orang lain yang sangat lebih membutuhkan dari saya, biarlah mereka pun merasakan. Ini tidak mungkin terjadi kalau orang rakus. Ini disebut sebagai orang yang menimbun demi aku, untuk aku, yang penting aku senang. Orang seperti ini, raisoh bersyukur, raisoh. Karena orang ini selalu merasa takut kekurangan dan kehabisan. Jangan harap orang seperti ini kolektenya gede. Ora. Kolektenya paling-paling ya ngomong sewu, neh gitu ya. Jadi kenapa gitu? Karena orang ini takut kehabisan dengan memberi gitu. Ini roh dunia. Ini roh yang diatur oleh kekhawatiran yang besar. Dan yang ketiga, manusia dikuasai oleh roh dunia, itu berarti apa? Manusia yang cenderung menghindari penderitaan. Nggak mau repot sedikit, nggak mau capek sedikit. Inginnya kalau pergi ke gereja itu langsung parkir di depan gereja, medun langsung neng gereja. Ora ono mlaku-mlaku, ora ono kena udan. Nah itu gitu ya. Jadi inginnya tuh semua rapi dan dia lancar. Nggak mau ngantri. Jadi orang ini selalu ingin menjadi nomor satu. Orang ini selalu ingin didahulukan. Orang ini selalu ingin dihormati. Orang ini bukan datang sebagai pelayan, tetapi dia datang sebagai orang yang ingin dilayani. Itulah roh dunia. Maka betul sekali bahwa masa Prapaskah ini adalah masa bagi kita untuk semakin menyadari, bercermin. Saya itu seperti apa? Gitu. Di sini kita bisa memperlihatkan diri saya. Jadi Prapaskah itu adalah saat bagi saya untuk menelanjangi diri saya sendiri, gitu ya. Untuk berani jujur kepada Tuhan. Hal-hal mana dalam hidup saya yang membuat saya terikat oleh roh dunia ini. Kalau orang terikat oleh roh dunia, maka kita tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menerima kerahiman Tuhan. Maka lihat Evangelii Gaudium artikel 2 mengatakan saat keinginan batin terarah pada diri sendiri, maka tidak akan pernah ada tempat bagi kita untuk memikirkan orang lain. Jadi kalau orang itu hanya memikirkan saya senang nggak ya? Saya bahagia ya? Nggak ya? Apa nanti ini rencananya apa ya? Setelah pandemi ini selesai, aku mau jalan-jalan. Aku mau pergi ke sana. Aku mau makan ke sana. Lihat. Yang dipikirkannya, subjeknya itu selalu aku. Pusat yang membuat dia senang itu pada saat apa yang dia harapkan, apa yang dia minta, itu terpenuhi. Maka orang seperti ini tidak akan pernah bisa berkorban. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa punya waktu untuk mengatakan kalau melihat penderitaan orang lain, apa yang bisa saya buat ya? Enggak. Kalau melihat penderitaan orang lain, paling-paling orang ini akan berkata, oh kasihan ya. Wes, cukup mengono. Gitu. Jadi kepekaannya berhenti pada kata kasihan. Tetapi tidak pernah sampai kepada kasih yang terwujud dalam tindakan. Oleh karena itu tidak salah kalau Bapak Paus Fransiskus prihatin karena manusia akhirnya tidak lagi mau mendengarkan suara Allah. Ingat, suara Allah itu bukan berarti waktu ada doa kerahiman lalu tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Hei Pak, bertobatlah," gitu ya. Jangan lupa berdoa. Bukan. Suara Allah adalah melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita merasa tidak enak melihat istri atau pasangan yang bersedih, kok saya diamkan ya? Kok saya menang wae? Itu suara Tuhan. Jadi penderitaan sesama yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah undangan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Itulah suara Allah yang nyata. Maka pada saat kita tidak melakukan apapun pada orang yang sedang berkebutuhan, maka kita tidak
peduli pada Tuhan, pada panggilan, pada undangan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa melihat bagaimanakah kalau demikian kita memasuki situasi kelemahan ini, gitu. Dan seringkali walaupun manusia hidup di dalam kelemahan, manusia seringkali tidak mau mengakui, gitu. Maka kalau manusia itu merasa tidak akan pernah sekali lagi bertemu dengan kerahiman Tuhan, tidak ada. Lihat di dalam Injil Lukas bab 18 ayat 13-14. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri sendiri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudara, lihat bagus sekali di sini dikatakan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Padahal perbuatannya tidak benar. Dia kan orang berdosa, pemungut cukai. Pemungut cukai kan koruptor, toh. Tetapi mengapa dia dibenarkan? Karena ia tidak berani menengadah ke Allah dan ia berkata, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi pengakuan inilah yang menyebabkan dia dibenarkan oleh Allah. Bukan perbuatannya yang dibenarkan oleh Allah, bukan. Yang dibenarkan oleh Allah adalah apa? Sikap kerendahan hati mengakui kesalahannya. Lihat, sikap kerendahan hati yang mendatangkan karunia kerahiman terhadap orang ini. Jadi manusia itu harus bertatapan dengan wajah kerahiman Allah, karena Allah itu adalah penyelamat dan keselamatan itu sendiri. Jadi manusia itu tidak akan pernah bisa rahim kepada orang lain kalau manusia itu tidak merasakan kerahiman Allah. Antoni Vlog Channel.